Ada Krom, ada Rafli, ada Fria, Fatimah Nur Ashifa, Iqbal Azizi, dan Raden M. Rifki. Baik, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara memilih judul, maka yang terpenting dari semua ini adalah bab pendahuluan. Kenapa penting? Karena dari pendahuluanlah kita akan mempromot atau mengajak, istilah lain membuat iklan untuk menarik perhatian bahwa tulisan ini layak dan baik untuk dibaca. Maka perlu yang kita munculkan adalah isu-isu yang penting, apa yang paling yang paling hangat dan paling aktual untuk dibahas. Gitu. Kalau kita saat ini membahas tentang tentang pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN, ibu kota negara di Kalimantan sana, itu udah agak mundur ke belakang. Tapi kalau kita membahas tentang bagaimana hasil pemilu, apakah akan diadakan pemilu ulang atau MK menerima semua keputusan atau pengajuan dari pihak yang mengajukan, apakah diterima atau ditolak. Nah, itu present, itu sangat aktual, sangat terbarukan. Jadi aktual itu yang betul-betul terkini, recently. Ya. Nah, itu untuk membuka pertama kali wacana tentang tulisan. Oke, ada 3 tahap dalam tulisan itu. Yang pertama, kita membahas tentang apa yang kita tahu. Maka supaya kita tahu, kita harus banyak membaca. Baca. Nah, dari pengetahuan yang berdasarkan bacaan kita itu, kita keluarkan semuanya. Ya, beliau kasih. Udah masuk waktu Isya ya. Isyanya dimundurkan sebentar ya. Paling ini kelas kita cuma 15 menit. Karena hari ini saya akan coba untuk membahas 3 hal. Pendahuluan, perumusan masalah, dan apa namanya? Kenapa saya Maida. Oke. Masuknya. Oke, lanjut. Kenapa saya perlu membahas ini? Tadi sampai mana tadi? Lupa itu. Tentang 3 hal ya. 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pendahuluan, kemudian tujuan, dan metodologi. Nah, pendahuluan itu akan membahas 3 hal. Yang pertama, what you know, what is known, ya, apa yang known, apa yang Anda ketahui. Yang kedua, what is unknown, apa yang tidak Anda ketahui. Itu yang akan kita cari. Itu disebut dengan identifikasi masalah. Dan yang ketiga, itu how to fill a gap. Bagaimana untuk menemukan gap. Gap itu apa? Gap itu adalah masalah. Masalahnya di mana? Masalah antara harapan dan kenyataan. Ada yang diharapkan, tapi faktanya kayak gini. Nah, ini ada gap. Ya, ada gap. Seperti yang dulu dibahas oleh Nafisa, saya mencintai, tapi dia tidak mencintai. Nah, bagaimana itu penyelesaiannya? Ya, oke. Jadi pendahuluan ini terdiri dari 3 tahap. What is known, apa yang kita ketahui. Yang kedua, what is unknown, apa yang tidak kita ketahui. Itu kita cari. Kita cari dari berita-berita terkini, dari jurnal-jurnal, dari informasi-informasi yang terbuka, open sources, di googling bisa itu. Nah, itu kita masukkan ke dalam pendahuluan kita. Ya, kita belum membahas tentang isi, tapi kita bicara tentang apa yang menjadi topik
atau isu yang tengah hangat yang hangat di permukaan, yang banyak dibicarakan orang. Kalau 2 minggu yang lalu, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 22 ya. Kalau 12 hari yang lalu, ya tepatnya tanggal 10, 12 kurang 12, 22 kurang 12, 10, nah itu hari Lebaran, maka kita sangat aktual untuk membicarakan masalah Idul Fitri. Bicarakan Lebaran, bicarakan tentang hari raya. Itu pas aktual. Jadi menulis itu prosesnya cepat, karena akan terganti lagi dengan informasi yang baru, lagi. Jadi kalau saat ini, tanggal 12 Syawal, antum masih berbicara tentang puasa Ramadan, kultum Ramadan, itu sudah out of date, ya, sudah terlewat, jadi tidak aktual. Jadi apa yang tahu dan apa yang tidak tahu itu kita bahas sedemikian rupa pada pendahuluan. Nah setelah itu kita temukan gap antara harapan dan kenyataan. Kalau dalam istilah ilmu sosial disebutnya dengan das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu adalah harapan, das Sein itu adalah kenyataan. Jadi antara fakta dan harapan itu kita gabungkan, kita pertemukan, kita konfrontir menjadi pertemuan yang perlu kita bahas dalam tulisan ini, gitu ya. Jadi pendahuluan itu gitu. Pendahuluan itu kita mulainya dari sesuatu yang menarik, yang urgen, yang aktual. Apa yang kita tahu kita bicarakan semuanya, nggak usah banyak-banyak, 3 paragraf cukup, atau 2 paragraf. Kemudian fakta-fakta yang kita nggak tahu bahwa ada di sana hasil penelitian seperti ini, ada di sana kata orang begitu, katanya begini, katanya itu disebut dengan identifikasi masalah. Kita mengidentifikasi masalah-masalah yang akan mengerucut pada pembahasan 2 paragraf pertama tadi tentang apa yang kita tahu, dari apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Nah, baru yang ketiga kita membuat 1 paragraf terakhir berupa berupa statement yang mengatakan bahwa ini masalahnya ada di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah, catat nih. Orang yang bisa menyelesaikan masalah adalah orang yang tahu apa masalahnya. Kalau Anda tidak tahu masalahnya, mustahil Anda bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, kita harus tahu masalahnya. Jadi kita harus mengerucutkan pada paragraf terakhir pada pendahuluan itu adalah statement of art. Disebut juga sebagai sebuah tesis, disebut sebuah temuan awal yang akan kita bahas kemudian. Jadi tulisan ini akan membahas tentang apa masalahnya dan di mana kita menempatkannya, gitu. Maka misalkan ya kalimatnya seperti ini. Maka di akhir tulisan pada subbab pendahuluan ini, penulis akan menyarankan satu konteks pembicaraan terkait antara, misalkan apa? Antara kebutuhan akan belajar bahasa Arab, kalau tentang bahasa Arab ya, kebutuhan akan belajar bahasa Arab dengan minat dan bakat siswa-siswa yang mempelajari pelajaran bahasa Arab di sekolah. Misalkan gitu. Kenapa? Karena sebelumnya kita bahas tentang bagaimana pentingnya bahasa Arab, bagaimana bahasa Arab itu bisa mengubah dunia, bagaimana bahasa Arab itu menjadi menjadi hal yang penting. Tapi di fakta yang lain, minat siswa sangat kurang, sangat sedikit, sangat sangat lemah terhadap keingintahuan dan kepenasarannya, curiosity terhadap bahasa Arab. Oke, itu pendahuluan. Bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Maaf, barusan saya. Pak, mohon. Apa Irham? Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya suaranya ya? Yes, Kurang besar, kurang kedengaran. masa kurang kedengaran? Jelas Pak. HP-nya Jelas Pak, jelas.
Nanti saya ulangi lagi. Saya akan Hujan. upload nanti ke mana, ke YouTube. Tenang aja. Oke, didengarkan aja dulu. Masuk tahap kedua. Tahap kedua adalah setelah kita temukan gap tadi, ya, kita akan merumuskan masalah tersebut menjadi satu persoalan, satu pertanyaan, kalimat yang lebih mudah untuk diukur, ya. Jadi apa? Kalimat yang lebih mudah untuk diukur. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana? Nah, itu harus pertanyaannya menggunakan bagaimana, dengan apa. Kalau apa itu hanya menjelaskan saja. Tapi kalau bagaimana, kita akan membahas tentang proses, hasil, dan posisi sekarang seperti apa. Nah, itu bagaimana? Bagaimana cara terjadinya hujan, kan gitu. Jadi mulai dari air, gitu kan, menguap menjadi awan, terbawa angin, kemudian terhalang oleh gumpalan-gumpalan angin yang lain, gumpalan-gumpalan awan yang lainnya, sehingga berhenti di apa, ke dataran tinggi, dan akhirnya turunlah hujan. Nah, itu kira-kira. Tapi pertanyaan kemudian, kenapa air hujan tidak asin padahal air yang diangkat dari laut adalah air asin? Nah, itu silakan dibahas kemudian. Itu teorinya menggunakan teori kimia dari ilmu alam, ya, biologi. Oke. Jadi pertanyaan yang lebih afdol, lebih baik itu menggunakan bagaimana. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguji, ada pertanyaan yang menguji, ada. Itu uji coba atau tes, ya, eksperimen, itu menggunakan kata apakah. Apakah terdapat hubungan? Apakah dapat membuktikan? Apakah terdapat perbedaan? Apakah nanti hubungannya dengan bab setelah ini, ya, bab setelah rumusan masalah ini. Pakai menggunakan apakah itu selalu jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, itu bagaimana besarannya? Kalau tidak, bagaimana buktinya? Nah, gitu. Itu bagaimana itu setelah jawab iya dan tidak. Jadi pertanyaan tetap bagaimana. Jadi kalaupun apakah terdapat perbedaan antara minat siswa SMA dengan minat siswa SMK, SMA dengan SMK, ya, dalam mempelajari bahasa Arab. Kalau itu menjadi topik kita. Nah, nanti jawabannya bisa jadi setelah dia lakukan tes, kan pertanyaan apakah itu untuk tes, ya. Lakukan eksperimen, kita menjadi sampel 20 orang dari SMK, 20 orang dari SMA, kemudian kita adu. Nah, ternyata hasilnya orang SMK cenderung, misalkan, ya, orang SMK cenderung untuk ingin belajar lebih tentang bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat diperlukan oleh mereka-mereka yang sedang mencari kerja, khususnya di kawasan wisata Bogor dan Puncak, karena banyak turis dari Timur Tengah, gitu. Tapi kalau SMA mungkin kurang terlalu perhatian, mereka lebih cenderung mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena mereka akan melanjutkan kuliah yang nantinya menggunakan banyak istilah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu contoh saja. Nah, ini terdapat perbedaan. Nah, perbedaan itu dibuktikan secara saintifik menggunakan teori, atau misalkan menggunakan apa namanya, menggunakan teknik eksperimen kuasi, ya, eksperimen kuasi. Itu ada tesnya, kelas kontrol, kelas eksperimen, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi setelah diketahui perbedaannya, maka akan dibuktikan apa iya, apa tidak. Iya dan tidak itu harus dibuktikan dengan data empiris, menggunakan rumus-rumus tertentu, khususnya statistik, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah ini kemudian berhubungan erat langsung dengan tujuan penulisan, tujuan artikel, tujuan penelitian, tujuan yang akan dicapai dari tulisan ini. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah, kalau tadi bagaimanakah apakah terdapat perbedaan antara minat belajar bahasa Arab anak SMK dengan anak SMA, maka tujuannya harus harus seiring, harus sama, harus relevan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara kemampuan atau antara minat
belajar bahasa Arab antara siswa SMA dengan siswa SMK. Gitu. Ya. Jadi harus ketahui itu. Antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus seiring. Paham ya? Nah, pendahuluan sudah, rumusan sudah. Terakhir. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Barulah kita masuk ke metodologi. Dalam metodologi kita memiliki dua aspek. Yang pertama aspek kualitatif, yang kedua aspek kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan kuantitatif dan apa yang dimaksud dengan kualitatif? Kualitatif itu bicara tentang data lapangan yang bersifat yang bersifat kualitas. Tahu kualitas ya? Bagus, kurang, cukup, standar, baik-baik saja. Nah, itu kan standar tuh, ya. Ada standarisasi untuk kualitas dari dari satu nilai. Oke, itu kuantitatif. Adapun kualitatif, itu kuantitatif. Itu tadi kualitatif. Adapun kuantitatif, bicara masalah kuantitas, bicara masalah angka dari 0 sampai 9. Itu ada lagi bagiannya. Nanti kita pelajari lebih jauh pada statistik. Kalau antum belum belajar, paling enggak antum tahu persentase. Nah, sederhananya itu persentase. Misalkan perempuannya ada 6, laki-lakinya ada 4. Jumlah semuanya 10. 60% daripada total mahasiswa kelas ini adalah perempuan, misalkan perempuannya 6. Ya. Jadi jumlah laki-laki itu lebih sedikit 1 orang dari perempuan. Ya, jumlah laki lebih sedikit 1 orang dari perempuan. Ketika satu kelas itu adalah 10 orang. Jadi berapa orang laki-laki? 4, perempuan 6. Gitu ya. Itu angka. Semuanya akan berhubungan dengan angka, tapi angka yang bernilai. Angka juga ada 2 macam. Ada namanya pembahasan secara deskriptif, secara dipaparkan secara umum. Ada yang kedua dibahas secara inferensial. Nah, nanti deskriptif dan inferensial itu antum pelajari ketika mempelajari statistik. Nah, dari metodologi inilah kita akan mempelajari sebuah teknik atau menjadi pisau analisis untuk membahas apa yang akan terjadi kemudian. Apa yang akan kita bahas dalam tulisan kita. Dalam Minhajul Buhuth, Al-Kitabah Al-Ilmiyah, kita bicara tentang masalah metodologi penelitian, bukan bicara masalah tentang novel, tidak bicara masalah penulisan esai gitu ya, nggak bicara masalah itu. Tapi kita bicara masalah sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang runut, mulai dari pendahuluan. Saya sudah siapkan di LMS-nya, silakan nanti dibaca. Mulai dari pendahuluan, kemudian rumusan masalah, metodologi, result and discussion, itu ada hasil-hasil apa yang kita temukan dalam literatur ataupun di lapangan, kemudian kita diskusikan hasilnya, kemudian kita bahas sedemikian rupa pembahasannya. Ya, itu lebih banyak daripada pendahuluan dan daripada metodologi, pembahasan itu lebih banyak, dan pada akhirnya kita tutup. Tadi ada pendahuluan, berarti ada akhiran atau penutup. Penutup itu terisi biasanya 2, syukur-syukur bisa 3. 2 itu apa isinya? Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan itu harus menjawab daripada pertanyaan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah apa? Jawabannya ada pada kesimpulan. Kesimpulan, kemudian saran, recommendation. Apa sarannya dari hasil penelitian ini? Disarankan kepada para guru-guru untuk lebih memperhatikan anak-anak SMA, anak-anak SMK yang ingin belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka memiliki minat yang lebih banyak, misalkan seperti itu. Saran pada sekolah, saran pada siswa, saran pada guru, saran pada masyarakat, saran pada pemerintah. Boleh pada siapa saran itu disampaikan. Bahkan saran juga disampaikan kepada teman-teman sesama peneliti, teman-teman sesama mahasiswa. Pada mahasiswa, peneliti, pada mahasiswa PBA diharapkan untuk lebih untuk dapat meneruskan hasil penelitian ini. Nah, gitu. Itu bisa dibuat seperti itu. Ya. Dan pada akhirnya barulah disusun laporan
daftar pustaka, buku-buku saja apa saja atau jurnal-jurnal apa saja yang kita rujuk dari eh, untuk dimasukkan ke dalam tulisan ini. Oke ya, sampai sini mungkin. Jadi hari ini pertemuan kita bicara tentang masalah pendahuluan, perumusan masalah yang di dalamnya terdapat tujuan, dan yang terakhir adalah metodologi. Jadi metodologi itu visual analysis atau cara teknik untuk baik mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian menyimpulkan data. Kalau apa? Kalau kualitatif, bersifat kualitatif itu sederhana. Dia cuma 3 saja biasanya ya. Ada namanya observasi, ada namanya dokumentasi dan wawancara. Cukup 3 saja. Jadi observasi itu hasil penelitian awal, hasil penglihatan, hasil apa mencari-cari dari awal. Yang kedua itu mendokumentasi, mengumpulkan data-data yang ada, dan yang ketiga adalah wawancara, menanyakan kepada orang-orang yang ahli dan sesuai di bidangnya. Oke, baik sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nafisa izin bertanya, Ustadz. Silakan. Ustadz izin bertanya, untuk UTS seperti apa ya, Ustadz? Emang udah siap UTS? Belum, Ustadz. Nah, kalau belum siap nggak perlu tanya UTS. Kapan UTS-nya? Maka saya kasih tahu ke teman-teman. Saya kasih tahu ya ke teman-teman. Kita nggak perlu khawatir tentang apa dan bagaimana UTS. Tapi tanyakan dulu apakah kita siap untuk UTS gitu loh. Jangan tanya kapan perang, kapan gempur. Sementara kita belum siap dengan peralatan perangnya. Kalau belum siap jangan dulu. Saya juga nggak jamin Anda mampu. Paling tidak ya. Saya akan kasih tugas yang akan menjadi beban UTS. Oke? Saya akan kasih tugas menjadi beban UTS, cukup menulis judul dan pendahuluan. Itu saja sudah susah. Judul dan pendahuluan. Anda lihat dari berbagai macam jurnal, bagaimana orang membuka sebuah wacana pemikiran. Karena ini sama seperti membuka kotak ilmu pengetahuan. Sama seperti membuka wacana yang baru gitu. Sama seperti antum baru pertama kali masuk satu tempat yang antum tidak tahu ada apa di dalamnya. Gitu. Ya. Karena dari situlah orang apakah akan meneruskan apa tidak bacaannya. Kalau dari awal aja udah nggak menarik, itu tidak akan dibaca sama orang. Kayak gitu Nafisa. Yang lain ada pertanyaan? Raden M. Rifki mau nanya? Baik, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Sami-sami. Raden M. Rifki nggak tanya? Cukup ya? Baik, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan upload nanti di YouTube. Silakan di seminar. Bapak izin bertanya, Oke, silakan Irham. temanya apa ya Pak ya? Topik. Ya, topiknya terserah. Oh, terserah Pak. Baik. Nah iya, kan dulu pertama kali masuk pertemuan saya kasih masing-masing bikin judul kan? Enggak? Iya, Ustadz, betul. Iya. Silakan, topiknya itu bebas. Saya lebih menyarankan topiknya adalah sesuatu yang antum sukai. Antum suka apa? Ya. Itu antum suka apa? Silakan nanti kemudian misalkan suka futsal, ngomonglah tentang futsal, tapi dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Oh, Dia suka bahasa, ngomong tentang bahasa Arab, tapi dihubungkan dengan masalah-masalah yang ada. Itu tadi pokoknya gap gitu. Pak, mohon maaf. Ya, Kelas sore belum dibagi judul-judulnya. memang belum dibagi. Saya hanya menceritakan ketika itu mungkin Irham masuk apa enggak. Silakan menentukan judulnya masih. Irham enggak deh kayaknya. Oh, enggak masuk. Ya. Kelas pagi juga enggak ditentukan, ini masing-masing. Silakan judulnya masing-masing. Saya bilang judulnya masing-masing ditentukan sendiri-sendiri.
Oke, baik kelas pagi ataupun kelas sore. Kemudian nanti kita akan bahas caranya menulis. Oke. Jadi saya kasih tugasnya kalau memang pengen TS, kalau pengen TS ya, Uang. buat judul dan pendahuluan itu saja sudah cukup. Oke, judul dan pendahuluan. Tapi kalau belum sanggup itu, nanti kita teruskan lagi dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pokoknya di akhir nanti akhir pertemuan kali di UAS, saya tidak akan bicara masalah teori. Saya akan menugaskan masing-masing dari antum membuat satu artikel, satu tulisan, satu satu karya ya berbahasa Indonesia saja, tapi hubungannya dengan pendidikan bahasa Arab. Demikian. Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.